Bayangkan seorang pria yang pernah menjadi penguasa kejahatan di Rusia, seorang bos mafia yang ditakuti dan dihormati di dunia hitam. Dia dikenal tanpa ampun, keras, dan selalu bertindak tanpa ragu. Namun, siapa sangka takdir membawanya pada sebuah jalan yang mengubah hidupnya secara drastis. Dari seorang kriminal yang kejam, ia berubah menjadi sosok yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Bahkan, bukan hanya dirinya yang berubah, tetapi juga seluruh penjara tempatnya mendekam. Ini adalah kisah luar biasa tentang bagaimana seorang bos kriminal Rusia menemukan cahaya Islam dan membawa banyak orang bersamanya. Ivan Petrov lahir di kota kecil yang dingin di pedalaman Rusia, tempat di mana salju tak hanya menutupi jalanan, tapi juga menutupi harapan. Keluarganya hidup dalam kemiskinan yang parah. Ayahnya, seorang pemabuk, sering menghilang berhari-hari, meninggalkan Ivan dan ibunya berjuang sendirian. Ibunya, seorang wanita kuat, bekerja dari pagi hingga malam sebagai buruh pabrik, tapi penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sejak kecil, Ivan sudah belajar arti kerasnya kehidupan. Dia sering tidur dengan perut keroncongan, memakai baju yang sudah usang, dan menerima ejekan dari anak-anak lain karena kemiskinannya. Tapi Ivan bukanlah anak yang lemah. Dia tumbuh dengan tekad untuk tidak pernah lagi merasa tak berdaya. Di usianya yang masih belia, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, dia akan menjadi orang yang kuat, seseorang yang tidak akan pernah lagi diremehkan. Di usia 12 tahun, Ivan mulai bergabung dengan geng-geng jalanan. Awalnya, dia hanya menjadi pengikut, melakukan tugas-tugas kecil seperti mengantar pesan atau mencuri makanan. Tapi Ivan cepat belajar. Dia melihat bagaimana para pemimpin geng dihormati dan ditakuti. Dia melihat bagaimana kekuatan dan kekerasan bisa membawa kekuasaan. Dan dia ingin itu semua. Tahun-tahun berikutnya, Ivan mulai naik pangkat. Dia tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdik. Dia tahu kapan harus bertindak keras dan kapan harus menggunakan strategi. Di usia 18 tahun, Ivan sudah menjadi salah satu tangan kanan bos mafia lokal, Viktor Chernov. Viktor melihat potensi besar dalam diri Ivan. Dia adalah anak muda yang ambisius, tak kenal takut, dan setia. Sifat-sifat yang sangat dihargai dalam dunia kriminal. Tapi Ivan tidak puas hanya menjadi tangan kanan. Dia ingin lebih, dia ingin menjadi bos. Dan kesempatan itu datang ketika Viktor tewas dalam baku tembak dengan geng saingan. Dalam kekacauan yang terjadi, Ivan mengambil alih kepemimpinan. Dia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tegas dan tak kenal ampun. Di bawah kepemimpinannya, geng itu berkembang pesat. Mereka menguasai bisnis ilegal, dari perdagangan narkoba hingga pemerasan. Ivan Petrov bukan lagi anak miskin yang tak berdaya. Dia sekarang adalah raja di dunia bawah tanah. Uang mengalir deras ke dalam hidupnya. Dia memiliki rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan wanita-wanita cantik yang selalu siap memenuhi keinginannya. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang menggerogoti hatinya. Dunia kriminal tidak pernah ramah. Setiap hari, Ivan harus berhadapan dengan ancaman, pengkhianatan, dan kekerasan. Dia telah melakukan banyak hal yang membuatnya sulit tidur di malam hari. Dia telah menyakiti orang, merusak hidup mereka, dan bahkan mengambil nyawa. Awalnya, Ivan mencoba membenarkan tindakannya. Ini hanya bisnis, katanya pada diri sendiri. Tapi semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikan suara hati nuraninya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Pada suatu hari, dalam sebuah operasi besar yang dilakukan oleh kepolisian Rusia, Ivan akhirnya ditangkap. Bukti kejahatannya begitu kuat, sehingga ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Baginya, ini adalah akhir dari segalanya. Kehidupan di balik jeruji besi bukan hanya menghilangkan kebebasannya, tetapi juga merenggut semua yang pernah ia banggakan. Di dalam penjara, Ivan tetap menjadi sosok yang ditakuti. Narapidana lain tunduk padanya, bahkan sipir pun enggan berurusan dengannya. Namun, di balik kekuatan yang masih ia miliki, ada kegelisahan dalam dirinya. Malam-malam di selnya terasa panjang dan sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan tujuan keberadaannya. Suatu hari, Ivan bertemu dengan seorang narapidana muslim bernama Rashid. Tidak seperti narapidana lain yang tunduk padanya karena rasa takut. Rashid memperlakukannya dengan penuh hormat, tetapi tanpa rasa takut. Ini membuat Ivan penasaran. Rashid sering menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran dan melakukan sholat. Sikapnya yang tenang dan damai sangat kontras dengan kehidupan penjara yang penuh kekerasan. Ivan pun mulai bertanya-tanya, apa yang membuat pria ini begitu berbeda? Suatu hari, dalam sebuah percakapan, Ivan bertanya, apa yang membuatmu begitu tenang, Rashid?
Bukankah kita semua sama, terkurung di sini tanpa harapan? Rashid tersenyum dan menjawab, "Karena aku memiliki Allah. Penjara ini hanya tembok, tetapi jiwaku bebas." Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah dan ada hikmah di baliknya. Jawaban itu mengguncang hati Ivan. Ia mulai tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Rashid pun memberinya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Rusia dan mulai menjelaskan ajaran-ajaran dasar Islam. Semakin banyak Ivan membaca, semakin ia merasa tersentuh. Kisah tentang keadilan, kasih sayang, dan pengampunan dalam Islam membuatnya mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Selama ini ia hidup dalam kegelapan, dikuasai oleh nafsu dan amarah. Namun, Islam menawarkan cahaya yang selama ini ia cari. Pada suatu malam yang penuh renungan, Ivan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menemui Rashid dan berkata, "Aku ingin menjadi Muslim. Aku ingin memulai hidup yang baru." Dengan penuh kebahagiaan, Rashid membimbing Ivan mengucapkan syahadat. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi Ibrahim. Perubahan pada diri Ibrahim sangat drastis. Dari seorang kriminal yang ditakuti, ia menjadi seseorang yang rendah hati dan penuh kebijaksanaan. Ia mulai belajar salat, berpuasa, dan mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Namun, yang lebih mengejutkan, pengaruhnya di dalam penjara tidak berkurang. Justru, dengan karisma dan ketulusannya, ia berhasil menarik perhatian banyak narapidana lain. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai bos mafia, kini melihatnya sebagai sosok yang penuh cahaya dan ketenangan. Perlahan, satu persatu narapidana mulai bertanya tentang Islam, dan banyak di antara mereka yang mengikuti jejaknya. Tak hanya itu, Ibrahim juga mengajak mereka untuk meninggalkan kekerasan dan mulai menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Ia bahkan mendirikan kelompok belajar Islam di dalam penjara, di mana ia dan Rashid mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada sesama narapidana. Yang lebih mengejutkan, bahkan beberapa sipir pun tertarik dengan ajaran Islam dan mulai mendalami agama ini. Tahun demi tahun berlalu, dan penjara yang dulu penuh kekerasan kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Banyak narapidana yang akhirnya memeluk Islam dan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Ibrahim, yang dulunya adalah seorang bos kriminal, kini menjadi seorang pemimpin dalam arti yang berbeda. Seorang pemimpin yang membimbing orang lain menuju kebaikan. Meskipun hukumannya seumur hidup, Ibrahim tidak pernah merasa terkekang lagi. Baginya, kebebasan sejati adalah ketika seseorang menemukan jalan yang benar. Kini, ia menghabiskan hari-harinya dalam ibadah dan berdakwah kepada siapa saja yang ingin mendengarkan kisahnya. Kisah Ibrahim adalah bukti bahwa setiap orang, seberapapun gelap masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Islam telah mengubahnya dari seorang kriminal menjadi pembawa cahaya bagi banyak orang. Dan kisahnya akan selalu menjadi inspirasi bahwa hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga, di balik jeruji besi. Demikianlah kisah luar biasa dari seorang mantan bos kriminal Rusia yang menemukan Islam dan mengubah seluruh penjara menjadi tempat penuh cahaya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, selama hati kita terbuka untuk menerimanya.